Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Syahpratama. Di sini akan mempresentasikan tentang toleransi umat beragama. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir untuk membantu saya untuk menyelesaikan kegiatan yang ada. Pertama, kita mulai dulu dari pengertian agama. Agama adalah aturan atau tatanan untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam hidup manusia. Aturan atau tatanan sendiri adalah suatu sistem yang sistematis untuk mengatur sesuatu agar berjalan sesuai dengan yang ada atau yang telah ditetapkan. Tanpa adanya aturan atau tatanan ini, kehidupan manusia akan berjalan tidak lancar, atau dapat dikatakan bahwa manusia akan tersesat dalam menjalani kehidupannya. Tanpa aturan yang ada, manusia juga tidak akan bisa melanjutkan kehidupannya. Contohnya adalah ketika manusia tidak ada peraturan yang mengatur seperti suatu hukum, manusia bisa bersikap semena-mena terhadap orang lain, yang ini dapat merugikan satu atau orang lain. Oleh karena itu, aturan atau tatanan ini diperlukan. Di sini yang dimaksud aturan atau tatanan adalah agama. Agama di seluruh dunia pastinya sangat banyak. Agama atau bisa disebut kepercayaan. Setiap kepercayaan memiliki jalannya masing-masing. Tetapi kebanyakan agama mengajarkan kepada kebaikan. Tetapi kebaikan itu sendiri juga relatif tergantung siapa yang menjalaninya. Kebanyakan agama memang mengajarkan kepada kebaikan, tetapi manusianya itu sendiri kadang belum bisa menjalankan agamanya dengan mengajarkan pada kebaikan atau bergantung pada kebaikan. Banyak konflik yang terjadi karena agama. Agama tidak dapat dipungkiri selalu mengakibatkan konflik. Ini adalah salah satu gambar konflik pembakaran rumah di Myanmar, di suku Rohingya. Ini adalah salah satu bentuk intoleransi terhadap agama lain. Meskipun permasalahannya kita juga tidak tahu bagaimana, tapi kalau menurut saya dengan adanya sikap seperti pembakaran ini, pengusiran, itu sendiri sudah keluar dari konteks kemanusiaan sendiri. Karena sebagai manusia, kita seharusnya juga bisa menghargai manusia yang lain. Tetapi saya tidak tahu bagaimana itu permasalahannya. Tetapi akhirnya kan sukunya itu diusir dan juga dibakar. Konflik-konflik sendiri itu tidak dapat dihindari karena agama itu sendiri. Pastinya dalam setiap agama terdapat perbedaan pendapat yang ada, bukan pendapat ya. Terdapat perbedaan kepercayaan yang dianut itu, di dalamnya juga ada perbedaan ajaran yang ada. Dan setiap agama itu biasanya selalu merasa benar. Karena adanya perasaan kebenaran ini, biasanya ketika seseorang bertemu dengan agama lain dan mereka membahas tentang agama ini, biasanya terjadi perdebatan yang ada, siapa yang lebih benar atau mana yang salah, mana yang benar. Dengan adanya perdebatan ini memunculkan konflik yang ada. Konflik yang ada ini menjadi semakin besar.
dan tidak dapat dihindari dengan adanya perpecahan yang ada. Dengan perbedaan ini, perpecahan itu mengakibatkan tidak bisanya bersatunya manusia. Dengan tidak bersatunya manusia, maka akan terjadi permusuhan di mana-mana. Tentunya di setiap negara pasti ada agamanya sendiri. Dan juga di setiap negara itu biasanya ada agama yang yang mendominasi lah di situ. Contohnya adalah di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri yang mendominasi adalah Islam. Dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak, umat Islam di Indonesia itu sekitar 80%. Dan itu merupakan salah satu dominasi Islam di Indonesia. Tapi meskipun dengan adanya dominasi tersebut, tidak diperbolehkan untuk menekan kaum minoritas yang ada. Di Indonesia sendiri, kalau menurut saya, Islam diajarkan untuk tidak menekan agama lain. Meskipun jumlah penganut agama Islam di Indonesia itu sendiri sangatlah banyak. Islam diajarkan untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memusuhi kita. Tetapi nyatanya pada Islam sendiri itu tidak hanya ada satu aliran Islam. Ada aliran Sunni, ada aliran Syiah. Dan karena perbedaan aliran-aliran ini sendiri dalam Islam juga terdapat perpecahan yang ada. Terdapat perbedaan pendapat yang ada. Mungkin jika perbedaan pendapatnya itu tidak mengakibatkan dampak yang terlalu besar itu masih tidak masalah. Tetapi kalau perbedaan ini mengakibatkan dampak yang terlalu besar itu kalau bisa ya dihindari. Perbedaan pendapat yang ada pada Islam, contohnya adalah kasus itu yang di Prancis, pembunuhan. Memang jika ada yang mengelola agama Islam itu tidak masalah untuk membalasnya, tetapi harus juga dipikirkan apa dampak yang akan terjadi ke depannya pada umat Islam itu sendiri. Jika yang di Prancis itu adalah kasus pembunuhan terhadap guru, kalau tidak salah, terhadap guru itu juga dia mengatasnamakan umat Islam untuk membunuhnya. Ini juga sebenarnya mungkin niatnya baik untuk membela, tetapi menurut saya itu caranya kurang tepat. Karena dengan melakukan hal tersebut, itu sendiri akan menjelekkan nama agama Islam. Menjelekkan nama Islam di seluruh dunia. Apalagi jika suatu umat Islam itu berada pada keadaan minoritas, tidak bisa dihindari akan ada tekanan sosial karena adanya umat Islam yang telah melakukan perbuatan buruk. Meskipun tidak ada adil dalam perbuatan buruk tersebut, karena sama-sama umat Islam, maka bisa jadi dianggapnya adalah sama, yang mengakibatkan tertekannya umat Islam, terutama kaum-kaum Islam yang minoritas di agama-agama lain. Pengertian toleransi. Toleran adalah bersifat atau menghargai pandangan yang berbeda dari pandangan yang kita miliki. Toleransi ini seperti digambar adalah salah satu bentuk toleransi dari setiap anak-anak dari negara lain. Ada Indonesia, Estonia, dan Pakistan. Ini adalah salah satu bentuk toleransi di seluruh dunia
Toleransi sendiri ini adalah suatu hal yang penting untuk menjaga ketertiban yang ada. Jika setiap orang intoleran dengan orang yang lain, maka akan timbul perselisihan yang mengarah pada banyak hal yang berdampak negatif. Contohnya jika suatu negara, suatu pemerintahan, bisa kita katakan mencoba, jika suatu pemerintahan intoleran terhadap kaum minoritas yang ada di bawahnya, bukan tidak mungkin kaum minoritas ini tadi akan dikucilkan, haknya akan direbut. Ini akan mengakibatkan terjadinya perpecahan yang nantinya mengarah pada peperangan. Kita juga dapat melihat bahwa toleransi adalah suatu hal yang penting agar terciptanya kehidupan bernegara yang baik. Ketika kehidupan kita dijalani tanpa adanya toleransi terhadap hal yang dilakukan orang lain, maka akan sangat mudah timbul percikan api yang nantinya akan memancing kebakaran. Ya, kebakaran yang dimaksud di sini adalah perselisihan yang dalam jangka yang berat atau besar, seperti perselisihan yang mengakibatkan pembunuhan, perselisihan yang mengakibatkan seseorang berbuat tindak kriminal, dan masih banyak lagi. Toleransi dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi melihat kenyataan adanya keberagaman agama. Dan juga di situ dibuat Piagam Madinah. Disebutkan dalam pasal 25 Piagam Madinah menyatakan bahwa bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka. Ini dimaksudkan bahwa setiap orang bisa menjalankan kebebasan mereka untuk beragama tanpa adanya tekanan atau paksaan untuk menjalankan agama yang ada. Tetapi itu harus tetap beragama. Seperti di Indonesia, istilah pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia diwajibkan untuk beragama karena Indonesia sendiri mempercayai adanya ketuhanan. Oleh karena itu, Indonesia sendiri itu untuk kaum-kaum seperti ateis gitu tidak bisa. Meskipun hanya dalam bentuk formalitas, di KTP itu pasti ada agamanya apa. Karena itu adalah salah satu bentuk untuk menjalankan sila yang ada. Setiap agama yang ada perlu adanya ditoleransi. Karena tanpa adanya toleransi ini sangat mudah terjadi perpecahan. Kita sebagai umat Islam juga perlu mentoleransi agama-agama yang lain atau perbedaan-perbedaan pandangan dalam agama Islam yang ada. Selama orang-orang tersebut tidak merugikan umat Islam sendiri. Tapi nantinya jika umat-umat tersebut merugikan umat Islam, maka perlu adanya perlawanan. Contohnya adalah di Palestina. Indonesia seperti Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada Palestina, itu adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap intoleransi yang ada. Orang-orang Yahudi yang ada di sana melakukan peperangan dengan orang-orang Palestina yang ada. Itu juga saya tidak tahu itu bagaimana ceritanya, tetapi intinya
jika dilihat dari luar itu adalah karena adanya perbedaan pandangan atau kepercayaan yang mengakibatkan adanya peperangan tersebut. Padahal sebenarnya setiap manusia itu sendiri memiliki hak untuk hidup, untuk menempati kehidupan yang nyaman. Tetapi karena adanya peperangan yang ada, kehidupan mereka tidak berjalan dengan lancar. Mereka hidup dalam ketakutan karena bisa saja malamnya akan ada rudal yang jatuh atau sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan adanya toleransi untuk memecahkan masalah tersebut. Berkepala dingin agar permasalahan tersebut dapat dipecahkan, meskipun kalau untuk yang kasus seperti yang di Palestina tersebut, untuk penyelesaiannya sendiri itu akan sulit karena setiap kaum tersebut juga memiliki pandangannya masing-masing dan tidak mau kalah satu sama lain. Pasal 20 Piagam Madinah juga mengisyaratkan bahwa orang-orang musyrik atau kafir Madinah tidak dinyatakan sebagai musuh kaum muslimin. Ini dikatakan berarti bahwa kita sebagai umat muslim tidak perlu untuk mengatakan seseorang kafir atau bagaimana. Yang penting itu pertama adalah merubah diri kita sendiri menjadi lebih baik terlebih dahulu. Mungkin kita juga sering melihat budaya-budaya negara lain yang berbeda dengan negara kita, dan ketika masuk agama kita tidak bisa dibenarkan. Toleransi memang boleh, tetapi tidak semua hal bisa ditoleransi. Contohnya adalah salah satu hal yang tidak bisa ditoleransi adalah mungkin budaya LGBT. Ini adalah salah satu yang marak, dapat dikatakan mulai marak, dan ini adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Meskipun di Indonesia sendiri kaum-kaum ini itu mulai masuk dan mulai menyebarkan apa yang mereka anggap benar. Saya tidak tahu apa alasan mereka untuk melakukan kegiatan tersebut, tetapi secara norma dan secara agama hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut adalah suatu hal yang salah, yang dapat mengarah kepada kepunahan manusia. Karena kodratnya hidup laki-laki harusnya adalah bersama perempuan, bukan laki-laki bersama laki-laki atau perempuan bersama perempuan. Atau juga mengubah jenis kelaminnya itu juga menurut saya bukan suatu hal yang baik, karena suatu kelamin seseorang itu sudah ditentukan. Jika kita mengubahnya, itu akan mengubah kodrat diri kita sendiri, yang padahal sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beberapa negara-negara lain, hal seperti LGBT itu diperbolehkan. Tetapi itu menurut saya bukanlah hal yang baik. Tetapi jika kita mengunjungi negara-negara yang memperbolehkan hal tersebut, kita bisa menghindarinya. Jangan ikut-ikutan. Tetapi kita juga tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan ya, untuk menegur ketika kita berada di negara orang lain yang negara tersebut memperbolehkan hal tersebut. Karena hal tersebut dapat memancing perpecahan, dan juga itu sudah menjadi aturan di negara tersebut. Meskipun sebenarnya itu bukan hal yang baik atau tidak diperbolehkan. Kita tidak diperbolehkan untuk mengolok-olok mereka ketika kita berada di negara tersebut. Contohnya ketika kita berada di negara, contohnya Jerman. Ketika kita datang ke Jerman, itu tidak boleh, itu LGBT, begini. Nah, itu masalahnya itu akan berbentuk panjang.
Karena ketika itu kita berada di agama orang lain, bukan di agama orang lain, berada di negara yang bukan milik kita, yang memiliki aturannya sendiri. Yang nantinya jika hal tersebut dibawa ke ranah hukum, kita akan kalah karena itu sudah menjadi ketetapan di sana. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga diri agar tidak ikut-ikutan hal-hal tersebut. Penyebab banyak agama, seperti yang ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 48, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kitab-kitab sebelumnya juga telah diturunkan dan dijaga. Kita sebagai umat Islam akan kembali lagi pada Al-Quran untuk melihat suatu hal itu benar atau salah. Dan umat-umat lain akan melihat pada kitab-kitabnya sendiri apa yang mereka anggap benar. Kita tahu bahwa sebelum Islam telah diturunkan kitab-kitab yang lain yang akhirnya membentuk agamanya sendiri, bukan yang terbentuk agamanya sendiri. Dan ketika Islam turun, itu mereka tidak menerima Islam. Ini juga hal yang bukan wajar, ya hal yang memang terjadinya seperti itu karena mereka sudah percaya dengan agama mereka. Dan ketika ada suatu agama yang masuk, mereka pastinya akan mempertanyakan bagaimana ini. Oleh karena itu, mereka tidak langsung mempercayai apa yang ada. Toleransi dalam Islam. Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil kepada mereka yang tidak memusuhi umat Islam. Kita diajarkan untuk berbuat adil. Contohnya adalah hal yang kecil. Contohnya adalah seperti ketika ada acara, seumpama posisi duduk gitu saja. Itu tidak boleh duduk di situ. Itu tempatnya untuk umat muslim, minggir-minggir gitu. Gitu tidak boleh. Karena kita itu disuruh untuk bertindak adil. Kita tidak boleh mendiskriminasi agama lain. Untuk di Indonesia sendiri, itu toleransi merupakan hal yang sangat kental. Islam mengajarkan agar terbentuknya perdamaian, hingga timbul rasa keterikatan batin di antara umat Islam dengan umat beragama lain. Umat Islam dan umat agama yang lain bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan rasa keterikatan batin mereka, tetapi tidak mempengaruhi ajaran-ajaran yang berada pada agama masing-masing. Hal ini diperlukan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan baik pada setiap agama yang ada, tetapi tidak mengubah ajaran yang ada pada setiap agama. Ini merupakan bentuk agar ketika ada permasalahan dari luar, kita bisa bersatu untuk menghadapinya. Atau bahkan jika ada masalah satu agama dengan agama yang lain, itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, karena sudah adanya keterikatan batin ini. Tetapi jika dari awal memang sudah tidak ada
keterikatan batin ini, maka suatu permasalahan akan menjadi lebih berat atau lebih besar lagi. Kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidaklah menjadi halangan dalam Islam. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa contohnya adalah dalam hal teknologi. Tidak dapat dipungkiri teknologi merupakan contohnya adalah HP itu. HP adalah bisa kita sebut smartphone. Smartphone sendiri itu adalah suatu karya manusia dan tidak dapat dipungkiri karya ini itu dihasilkan oleh macam-macam manusia, macam-macam ras, macam-macam suku, berasal dari macam-macam agama. Ini tidak boleh menjadi halangan untuk kita maju. Kita harus menerima perubahan yang ada. Karena ketika kita tidak menerima perubahan yang ada, itu akan mengarah kepada kemakmuran agama itu sendiri. Contohnya jika suatu agama tidak mau menerima perubahan yang ada pada teknologi, kan tidak mungkin mereka akan tertinggal. Dan juga teknologi yang ada itu jika bisa dimanfaatkan untuk dakwah atau hal-hal yang berhubungan dengan menguntungkan agama kita. Bukan memusuhi halal baru karena dampak buruknya, tetapi jika bisa menghilangkan dampak buruknya dan mengambil dampak yang baik. Toleransi beragama di Indonesia. Indonesia dengan keragamannya memiliki rasa toleransi yang tinggi, tetapi di sisi lain juga ada golongan yang keras dalam pemikirannya. Di sini ditunjukkan foto yang agama resmi di Indonesia itu ada 6. Satu itu Konghucu, terus ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, dan juga Islam. Setiap agama memiliki pendakwanya sendiri. Di Islam kita bisa menyebutnya ustadz, kiai, atau sebagainya. Intinya sama-sama untuk menyebarkan agama, untuk memikirkan masa depan umatnya masing-masing, memikirkan bagaimana pengaturan kehidupan mereka di dunia. Tetapi bukan berarti agama-agama yang ada ini harus intoleran, hanya memikirkan masa depannya sendiri. Mereka harus memikirkan lingkungan sekitarnya. Contohnya jika agama di Indonesia keenam agama ini tidak memiliki rasa toleransi, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan terpecah, akan berdiri negara-negara sendiri. Bukan tidak mungkin dengan berdirinya nantinya jika Indonesia terpecah, akan timbul peperangan, timbul diskriminasi, pembunuhan, dan hal-hal lainnya. Indonesia sendiri adalah negara yang sangatlah beragam. Untuk kasus di dunia, pastinya agama sangatlah banyak. Tetapi tidak semua agama itu bisa ditoleransi. Karena beberapa agama itu kadang terlalu ekstrim dalam beberapa hal. Bukan agama, bisa disebut kepercayaannya. Kepercayaan ada yang menyembahnya itu kepada hal yang mungkin dapat dikatakan aneh untuk beberapa hal. Contohnya jika bisa mengorbankan manusia untuk tumbal dan sebagainya. Ada beberapa agama yang melakukan hal tersebut. Agama itu sendiri biasanya sejalan dengan HAM yang ada. Diperbolehkan untuk hidup, berpendapat, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Jika ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai toleransi yang terlalu berlebihan? Itu saja, terima kasih. Menurut saya sendiri, toleransi yang berlebihan itu sendiri juga bukanlah hal yang baik. Ya, contohnya balik lagi ke yang tadi yang LGBT, tapi bukan hanya itu ya, masih cukup banyak alat lain. Contohnya adalah mabuk atau minum-minuman keras. Kalau dalam Islam sendiri itu tidak diperbolehkan, tetapi dalam praktiknya di Indonesia hal tersebut tetap masih ada, karena mungkin itu bentuk toleransi yang berlebihan. Karena jika temannya minum, aku ikut, oh iya, melok, ya jadinya ikut-ikutan. Ini adalah suatu bentuk toleransi yang tidak diperbolehkan karena dapat mengarah kepada keburukan. Ini adalah hal yang harus dihindari. Tidak masalah untuk berkumpul dengan seseorang dengan agama yang lain, tetapi harus diketahui bahwa bahkan jika berteman atau bagaimana itu pasti jika agamanya berbeda pasti ada batasan dalam agamanya masing-masing atau ajarannya. Sehingga kalau bisa ya toleransi ya itu. Kalau berlebihan itu tidak baik. Karena itu juga merupakan suatu hal yang buruk. Contohnya toleransi yang terlalu tinggi pada teknologi mungkin. Ada hal-hal yang masuk di Indonesia contohnya langsung diambil semuanya tanpa diambil baik dan dibuang buruk. Semuanya diterima. Ini adalah bentuk toleransi yang tidak boleh atau buruk. Contohnya adalah mungkin untuk sekarang itu internet ya. Internet itu sangatlah banyak hal yang berada di sana itu. Untuk penyaringannya sendiri itu sangatlah susah. Untuk anak-anak itu jika tidak diawasi dengan baik, maka hal-hal yang masuk itu sangatlah banyak dan bukan tidak mungkin terdapat hal-hal buruk di dalamnya. Tentunya adalah dengan adanya teknologi, manusia itu menjadi lebih toleransi dengan budaya lain. Ini sebenarnya merupakan hal yang baik, tetapi jika dilihat dari sisi lain, ini juga merupakan hal yang buruk. Contohnya ketika suatu kebudayaan masuk ke Indonesia dan kebudayaan tersebut dapat menghapus kebudayaan Indonesia, itu merupakan hal yang buruk. Karena dengan adanya hal tersebut, kebudayaan Indonesia yang asli itu hilang. Ini tidak boleh atau ini merugikan kita sendiri. Identitas kita akan menjadi hilang dan akan menjadi makhluk yang jika seluruh dunia memiliki hal yang sama itu mungkin akan bersatu, tetapi jika setiap manusia yang di lokasinya masing-masing tidak memiliki identitas, itu merupakan hal yang buruk karena tidak adanya identitas ini atau hilangnya identitas akan menghilangkan dari atau tidak menghormati sejarah yang ada. Silakan jika ada lagi. Terima kasih. Sama-sama. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi yang bisa on cam agar bisa saya dokumentasikan atau saya screenshot.
Akan saya hitung dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir. Terima kasih atas partisipasinya untuk membantu saya dalam kegiatan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.